Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 6. Di kegiatan olahraga hari ini, kamu akan melanjutkan latihan silat. Setelah bugar nanti, kalian akan melanjutkan kegiatan berdiskusi tentang globalisasi dan saling ketergantungan antar negara. Sebelumnya, kamu telah mempelajari keterampilan dasar kuda-kuda dalam silat dan mempraktekannya dengan kombinasi pola langkah. Sekarang kamu akan belajar 4 jenis keterampilan pasang. Sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda yang selalu disertai dengan kegiatan mental dan indera secara total. A. Sikap pasang 1, yakni sikap dengan kuda-kuda tengah belakang dengan berat badan di tengah, posisi kaki depan dan belakang sejajar, yaitu sikap pasang tertutup. Posisi kedua telapak tangan terbuka. B. Sikap pasang 2, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda tengah serong, yaitu sikap pasang tertutup dengan satu tangan mengepal. C. Sikap pasang 3, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda samping, yaitu sikap pasang tertutup, posisi tangan kanan lurus, tangan kiri bersilang di dada atau sebaliknya. Posisi kedua telapak tangan terbuka menghadap ke atas. D. Sikap pasang 4, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda depan, yaitu posisi telapak tangan depan mengepal, telapak tangan yang lainnya terbuka silang di dada. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara televisi. Namun, terkadang listrik tiba-tiba mati atau yang biasanya dikenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Coba simaklah bacaan berikut. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan listrik negara yaitu PLTN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor yang menyebabkan mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan, atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu, mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan. 1. Topik atau gagasan utama bacaan di atas adalah faktor penyebab mati lampu. Kedua, penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga adalah faktor dari luar seperti gangguan alam, pohon, dan hewan, serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Ketiga, cara mencegah terjadinya mati lampu adalah memotong sendiri atau melaporkan PLN jika menemukan pohon yang beresiko mengganggu jaringan listrik. Dari teks tersebut dapat diinformasikan listrik memiliki peran penting di era globalisasi. PLN tidak menyukai mati lampu karena dapat mengganggu proses pembangkit, transmisi, distribusi listrik. Faktor penyebab mati lampu yaitu ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktornya bisa dari luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan, serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan pada jaringan. Sehingga dapat disimpulkan listrik berperan penting dalam kehidupan warga dunia saat ini. Sebagai pengguna listrik,
Kita hendaknya membantu mencegah faktor luar agar tidak terjadi mati lampu. Di era globalisasi ini, tentu saja kita perlu memilih sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Coba perhatikan teks berikut. Dari teks yang telah kalian amati, sekarang ayo kita bahas pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Karakter Lani yaitu ramah, ceria, dan suka membantu teman. Karakter Benny yaitu suka meremehkan orang lain. Benny seharusnya menghargai kekurangan Lani atau bahkan membantunya dengan membelikan Lani sepatu dan seragam baru. Seharusnya Benny paham bahwa Lani anak yang baik hati dan suka membantu teman. Sikap Lani setelah Benny menghinanya menjadi anak pemurung yang selalu bersedih dan tidak bersemangat sekolah lagi. Yang sebaiknya Lani lakukan adalah Lani seharusnya tidak memperdulikan sikap Benny kepadanya, karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberi manusia kekurangan, tetapi kelebihan yang tidak semua orang milikinya. Kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya kita menjadi sumber pemecah. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa negara kita.